teman-teman, Mbak yang ada di ruang bintang Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Bapak Ibu, teman-teman, Mbak dan Mas yang ada di Zoom. Selamat datang di acara Research Day hari ini, Jumat siang ini. Giliran kami dari Laboratorium Learning, Education, and School Wellbeing yang mengisi Research Day hari ini. Perkenalkan, nama saya Wuri Prastiawati, anggota KR Learning, Education, and School Wellbeing, menjadi moderator di acara siang ini. Hari ini kita sangat beruntung karena mendapatkan rekan saya yang kebetulan punya waktu ya untuk sharing penelitian beliau yang terbaru, gitu ya, yang masih hangat dan sangat menarik. Tentunya kita semua ingin dengar tentang itu karena hari ini teman saya ini namanya Mbak Elok Dianike Malai atau Elok D. Malai akan bercerita tentang cultural intelligence adjustment pada international students. Tepatnya judul presentasi Mbak Elok hari ini akan bercerita tentang the dynamics in the relationship between perceived cultural distance, cultural intelligence, and adjustment of international students. Sangat menarik karena kita tahu bahwa di Indonesia sekarang di berbagai universitas banyak sekali mahasiswa-mahasiswa asing yang mulai belajar gitu ya di perguruan tinggi. Demikian juga dengan kita mahasiswa-mahasiswa Indonesia akan belajar gitu di perguruan tinggi luar negeri. Dan pengetahuan tentang apa yang diteliti oleh Mbak Elok ini akan membantu kita untuk memahami lebih dalam dinamika mereka pada saat belajar, terutama pada saat menyesuaikan diri di perguruan tinggi yang mereka temui yang baru. Tanpa saya berlama-lama, saya akan menyerahkan kepada Mbak Elok. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang CV-nya Mbak Elok dulu. Mbak Elok ini punya banyak sekali minat penelitian yang memang sebagian besar terkait dengan penyesuaian diri mahasiswa, internationalization of education, kecerdasan budaya, kemudian school well-being, dan teacher and learning process. Mbak Elok saat ini adalah mahasiswa yang sedang menjalani studi S3-nya di the University of Groningen, Belanda. Di tahun terakhir ya Mbak Elok, mudah-mudahan cepat selesai, amin. Dengan Profesor Sabine Otten dan Profesor Robert J. Cullen dari Faculty of Behavioral and Social Science dan Center for Internationalization of Education Groningen di Belanda sebagai supervisor. Pak Elok adalah staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sejak 2016 dan banyak sekali aktivitas riset yang dialami berkaitan dengan tadi bidang minatnya di bidang penyesuaian diri mahasiswa, internasionalisasi, kemudian psikologi pendidikan, well-being, dan sebagainya. Banyak juga publikasi dari Mbak Elok, yang terbaru ini tahun 2024, baru yang sekarang ini ya, yang judulnya sama dengan yang dipresentasikan sekarang. Jadi kita mendengarkan live-nya nih dari artikel yang Mbak Elok publikasikan di Journal of Intercultural Relations. Mbak Elok juga sudah melanglang buana untuk presentasi di dunia internasional, konferensi internasional, baik di Prancis, di Inggris,
di Belanda, di mana lagi Pak Elok, di Inggris lagi banyak sekali, di Indonesia juga, gitu ya. Jadi sangat berbobot nih presenter yang kali ini. Tanpa saya berlama-lama, saya akan menyerahkan mic dan layarnya kepada Mbak Elok. Silakan Mbak Elok. Terima kasih Mbak Wuri. Selamat siang para audiens yang ada di ruang bintang, juga di Zoom yang saya nggak kelihatan. Terima kasih Mbak Wuri yang sudah memperkenalkan. Saya Elok. Tidak sekeren yang Mbak Wuri bilang, tapi mudah-mudahan bisa hari ini berbagi dengan semua yang hadir terkait topik yang saya memang minati, yang saya riset, dan publikasi yang sudah ada nih di luar sana yang bisa diakses. Saya coba share screen dulu. Ini karena perkenalannya terlalu bombastis, saya agak deg-degan. Semoga ini ya tidak mempengaruhi kualitas. Oke, tadi sudah sempat Mbak Wuri bacakan, penelitian ini sebetulnya merupakan bagian dari disertasi saya. Jadi ada 4 penelitian dalam program doktoral saya dibimbing oleh Profesor Robert Cullen yang memang expert di bidang internasionalisasi pendidikan, dan Profesor Sabine Otten yang merupakan expert di bidang intercultural relations atau hubungan antar budaya dari Social Psychology Universitas Groningen. Dan syukur alhamdulillah penelitian ini yang merupakan penelitian ketiga saya sudah publish juga papernya di International Journal of Intercultural Relations. Jadi sekalian promo gitu ya, tapi silakan dilihat. Kan hari ini temanya katanya bedah jurnal. Walaupun ya nggak perlu kita bedah-bedah banget lah ya, sharing aja lah ya. Gitu. Bisa dicek di sana juga kalau misalnya teman-teman di sini atau yang mengikuti online ingin membaca langsung tulisannya. Oke, saya ceritakan sedikit mengenai latar belakang penelitian ini. Secara umum, memang penelitian-penelitian saya selama S3, selama program doktoral ini berfokus pada mahasiswa yang belajar ke luar negeri. Jadi international students itu banyak definisinya, tapi fokus saya adalah mereka yang secara fisik memang pindah melewati batas negara untuk melanjutkan studinya. Yang tentu saja ada banyak keuntungan yang ditawarkan. Kalau menurut literatur review yang didapatkan, keuntungan seperti memperluas pergaulan, memperkaya wawasan, kemudian meningkatkan kemampuan intercultural, dan lain-lain. Mohon maaf untuk yang di ruang ini, saya permisi duduk ya, karena kalau berdiri agak aneh di layar gitu. Nggak kelihatan kepalanya, jadi agak aneh. Nah, jadi banyak benefit atau keuntungan yang ditawarkan dengan melakukan atau mengikuti program studi internasional, belajar ke luar negeri. Karena itu pemerintah kita pun, kalau teman-teman juga mengikutinya kayak LPDP gitu kan, setiap tahun bertambah gitu dana yang dikeluarkan untuk membiayai anak bangsa untuk pergi ke luar negeri. Tapi tidak bisa dinafikan di saat yang sama seperti program pendidikan lanjutan lainnya, ada tantangan tertentu yang harus dihadapi para mahasiswa ini. Dan khusus untuk mahasiswa internasional, riset-riset terdahulu sudah menemukan bahwa challenge mereka itu bahkan bukan cuma double tapi triple dibandingkan mereka yang belajar di tempat mereka tumbuh atau di negara mereka. Kenapa? Karena mereka menemui bukan hanya naik level pendidikan, misalnya dari SMA ke bachelor atau S1 ke S2, tapi mereka juga masuk ke sistem akademik yang berbeda. Bisa jadi mereka sudah pernah S2 di Indonesia, lalu pergi lagi S2 ke luar negeri, itu sudah berbeda, walaupun levelnya sama. Karena sistemnya yang beda, cara belajar mengajarnya yang berbeda gitu ya. Sistem interaksi sosialnya di kelas juga beda. Ditambah lagi, karena mereka tinggal di luar negeri, mereka juga harus berhadapan dengan lingkungan budaya yang berbeda dari yang sehari-harinya mereka hadapi di rumah. Jadi ada transisi yang 3 kali lipat gitu istilahnya. Jadi challenge-nya pun lebih banyak tantangannya. Karena itu topik adjustment atau penyesuaian diri mahasiswa internasional ini menjadi penting karena riset membuktikan bahwa penyesuaian diri mahasiswa internasional itu, saya next slide kan dulu, nanti saya kembali ke sini. Riset membuktikan bahwa berhasil tidaknya mahasiswa ini menyesuaikan diri itu menentukan bukan hanya nanti performa akademik. Misalnya kalau kita bicara sudut pandang LPDP misalnya, tentu yang diharapkan
mahasiswa yang dikirim ke luar negeri dibiayai oleh negara bisa belajar dengan optimal, pulang membawa gelar yang diharapkan gitu ya, kemudian memberikan sumbangsi pada negara. Oke, itu satu. Tapi di luar itu, berhasil tidaknya mereka menyesuaikan diri, itu mempengaruhi kesehatan mereka, baik fisik maupun mental. Bisa dibayangkan misalnya nih, sesimpel mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan makanan di sana, kemudian akhirnya secara fisik mereka sakit, itu akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari termasuk belajarnya. Juga kesehatan mentalnya, well-being, perasaan homesick, rindu rumah, perasaan lonely atau kesepian, itu juga bisa mempengaruhi apakah mereka akan tetap ada di sana, di kampusnya atau tidak. Dan kalaupun mereka bertahan, apakah akan optimal atau tidak. Ya, dan juga akan mempengaruhi kepuasan secara keseluruhan. Jadi banyak juga mahasiswa yang bertahan di luar, tapi kemudian pulang dengan perasaan yang tidak menyenangkan gitu merasa, dan kemudian juga tidak, harapannya kan kalau saya dari sudut pandang orang pendidikan berharapnya internasionalisasi pendidikan ini bisa sustainable, artinya bisa berkelanjutan. Mahasiswa yang pergi keluar mendapatkan manfaat yang optimal, pulang ke negaranya bisa menyebarkan manfaat yang mereka dapat kepada orang-orang yang mungkin belum bisa belajar keluar, dan juga mungkin mempromosikan tempat dia belajar gitu ya, termasuk program dia belajar sehingga akan berkelanjutan. Tapi kalau saya tidak puas, maka cerita yang saya akan berikan cenderung negatif, dan mungkin saya akan mengatakan udah nggak usah ke sana deh, udah di Indonesia aja. Atau orang luar mau datang, udah nggak usah di Indonesia nggak oke. Akhirnya program internasionalisasi itu pun akan mengalami kerugian karena tidak berkelanjutan. Jadi dari adjustment individual ini ternyata dampaknya besar, bukan hanya untuk individunya, tapi juga untuk program studi dan bahkan untuk internasionalisasi pendidikan secara umum. Kalau di tengah penjelasan saya misalnya ada yang merasa kurang jelas, mungkin yang di Zoom atau di sini, boleh saya diingatkan aja ya. Kadang-kadang kalau ngejelasin jadi apa ya, terlalu bersemangat jadinya cepat. Definisi dari adjustment itu ada banyak, dan memang ini kelemahan penelitian adjustment di bidang pendidikan, karena ada yang pakai definisi dari sosial, ada yang pakai definisi dari sosiologi, dan lain-lain. Tapi yang kami fokuskan di sini adalah definisi yang terkait dengan perasaan individu atau pengalaman individu, atau di sini kami mengambil gabungan dari definisi yang dikemukakan oleh Black dan Matsumoto and Huang, bahwa adjustment yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perasaan subjektif yang dialami individu terkait pengalamannya dalam menemui dan menjalani kehidupannya di setting yang baru, di lingkungan dia yang baru. Seberapa dia merasa nyaman, seberapa dia merasa mampu menjalankan perannya. Jadi ada kenyamanan, ada efikasi, atau seberapa saya merasa, oh ya saya memang mampu jadi mahasiswa di sini, saya bisa lulus, dan saya nyaman tinggal di sini. Dan kami menggunakan model yang dikemukakan oleh Sharknet and Young di tahun 2016, dan juga sudah kami review di paper kami sebelumnya di tahun 2023. Walaupun kebanyakan riset fokus pada aspek psikologis dan sosiokultural, kami memasukkan aspek akademik sebagai aspek yang berbeda, karena memang riset membuktikan bahwa aspek akademik merupakan salah satu aspek terpenting bagi international student, karena tujuan mereka keluar kan memang untuk belajar. Jadi berhasil tidaknya dia di bidang akademik itu bisa mempengaruhi psikologis dan sosiokulturalnya. Tapi di sisi lain juga, kenapa dia berbeda? Karena memang hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang berhasil mendapat teman, atau misalnya mereka yang berhasil menjalin hubungan dengan penduduk lokal, belum tentu bisa memperoleh hasil akademik yang baik. Atau sebaliknya, mereka yang memperoleh hasil akademik yang baik belum tentu bisa kemudian berintegrasi dengan penduduk lokal di mana dia berada. Jadi itu merupakan dua aspek penyesuaian yang berbeda walaupun saling berkaitan. Jadi ini yang kami pakai definisi adjustment-nya. Baik. Iya. Kalau pakai mikrofon apakah bisa? Oh bisa, tapi tadi dicoba katanya bergema di Zoom. Tapi kita coba lagi apa? Kurang kedengeran ya? Ini kayak semakin jauh, tapi meningkatkan kedengaran. Ini memang adalah tantangan di masa era digital. Serba ini ya. Terima kasih. Ya. Oke, mau dicoba? Aku coba deh. Saya coba ya, kalau misalnya nanti yang di Zoom bergema atau kurang jelas, boleh gantian. Apalagi jelas yang sekarang, mudah-mudahan ya. Jadi tadi saya menjelaskan sedikit soal batasan adjustment dalam penelitian kami.
Dan kami melakukan literatur review sebelumnya yang bisa dicek juga di paper kami yang terbit di tahun 2023 ini sekarang promosinya di paper yang sebelumnya, dan ada sejumlah faktor yang ditemukan berhubungan atau mempengaruhi. Jadi ada yang memang sudah dicoba dites dengan sebab akibat, tapi ada masih juga beberapa yang sistemnya masih korelasional, karena itu kami sebutkan sebagai related factors. Misalnya kelancaran berbahasa asing di mana dia berada, kepribadian, misalnya orang yang punya openness lebih tinggi itu hasil penelitian menunjukkan dia akan lebih mudah beradaptasi, atau social support, orang-orang yang memiliki kelompok dukungan, entah itu kelompok dukungan dari rumahnya, orang tua atau teman-teman dari nasional yang sama, maupun kelompok support internasional itu juga akan lebih mudah adaptasi dan lain-lain. Namun pada penelitian yang ini kami berfokus pada dua aspek sosial. Yang pertama adalah perbedaan budaya, dan yang kedua adalah kemampuan intercultural atau kemampuan hubungan antar budaya. Jadi ini masih saling berkaitan. Kenapa kami berfokus pada yang dua ini? Pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang cultural distance atau jarak budaya. Secara sederhananya intinya jarak budaya itu adalah seberapa jauh perbedaan antara budaya orang yang menjalani studi dengan budaya tempat dia berada. Ini ya seperti itu adalah jarak budaya. Di mana secara umum jarak budaya ini diukur ada dua nih caranya. Ada yang mengukur dengan menggunakan quote and quote objective measurement. Contoh yang paling terkenal misalnya di situ saya taruh gambarnya Hofstede. Dia memiliki pengukuran yang objektif dan kemudian dia membandingkan antar negara menggunakan indeks tersebut. Tapi ada juga pengukuran yang sifatnya lebih subjektif. Itu yang kami pakai yaitu perceived cultural distance, yaitu persepsi individu itu sendiri tentang seberapa beda budaya dia dengan budaya tempat dia berada. Kenapa kami menggunakan ini? Karena ada juga hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa bisa jadi orang dari latar budaya yang sama, misalnya sama-sama orang Indonesia, tapi persepsi mereka tentang seberapa jauh jarak budaya Indonesia dengan Belanda misalnya itu berbeda. Sama-sama orang Indonesia, tapi ada orang Indonesia yang mungkin di Indonesia dia sekolah internasional, jadi begitu dia ke Belanda dia merasa enggak beda kok Indonesia sama Belanda. Karena waktu dia tumbuh dan besar di Indonesia, dia lebih banyak dipengaruhi oleh culture yang internasional di sekolahnya. Karena itu kami menggunakan yang perceived cultural distance, bukan yang objective cultural distance. Walaupun objektif itu debatable ya. Dan salah satu hipotesis yang paling banyak digunakan ketika kita menggunakan jarak budaya ini adalah cultural distance hypothesis yang mengatakan bahwa semakin besar jarak budaya, maka semakin sulit penyesuaian dirinya. Memang banyak penelitian yang mendukung hipotesis ini, tapi kami juga sudah mengadakan literatur review yang menemukan bahwa hasilnya sebetulnya tidak konsisten. Walaupun banyak penelitian yang mengatakan, menunjukkan atau mendukung bahwa semakin beda budayanya, maka semakin sulit saya menyesuaikan diri, tapi terdapat juga penelitian yang menunjukkan tidak ada hubungannya. Walaupun jarak budayanya besar, tapi orangnya tetap bisa menyesuaikan diri kok, nggak ada masalah. Atau orang dari jarak budaya yang kecil tapi tetap mengalami kesulitan penyesuaian diri. Bahkan ada yang lebih ekstrim, misalnya penelitian Selmer yang menunjukkan sebaliknya. Jarak budaya yang besar justru orang adaptasinya lebih baik. Memang itu tidak sebanyak yang mendukung, tapi ada hasil demikian yang dijelaskan dengan penjelasan seperti ini. Ketika orang berasal dari budaya yang dekat atau dianggap mirip, bisa jadi dia menjadi tidak siap. Dia merasa, misalnya mahasiswa Indonesia pergi ke Malaysia, mungkin kita berpikir bahwa cuma Malaysia, sama masih serumpun, gampang, makanan juga dekat. Jadi kita tidak mempersiapkan diri, akhirnya begitu di sana ketika ada perbedaan, kita lebih shock. Dibandingkan kalau saya ke Amerika, saya sudah lebih siap bahwa pasti beda. Bisa jadi itu penjelasan yang dikemukakan Selmer. Tapi intinya kami menemukan bahwa cultural distance hypothesis ini tidak sepenuhnya hasilnya konsisten. Lalu kami mencari tahu kira-kira faktor apa yang bisa membuat hasil ini tidak konsisten, faktor apa yang bisa muncul untuk mengurangi dampak dari jarak budaya. Dari sekian banyak faktor, kemudian kami memfokuskan pada tadi intercultural competence atau kompetensi antar budaya, di mana kami berfokus pada cultural intelligence.
Jadi ada banyak istilahnya, ada yang menggunakan intercultural competence, ada yang intercultural empathy, ada yang bilang intercultural sensitivity. Tapi kami berfokus pada kecerdasan budaya atau cultural intelligence. Kenapa? Karena memang di sini pendekatannya lebih ke ability. Artinya ini masih bisa dikembangkan dan riset membuktikan bahwa CQ itu bisa di training bahkan. Jadi kami berpikir untuk intervensi kita bisa masuk. Kalau kita menggunakannya misalnya personality mungkin agak susah karena personality kalau sudah mahasiswa mungkin cenderung lebih kaku, gitu. Tidak semudah itu lagi untuk dibentuk. Tapi kalau ability artinya masih bisa kita intervensi. Dan kami juga memilih CQ atau cultural intelligence karena variabel ini merupakan variabel multidimensional. Jadi dia terdiri dari 4 dimensi, yaitu metakognisi, kognisi, motivational, dan behavior. Metakognisi artinya seberapa sadar individu itu mengenai pengetahuan budaya dia. Apakah saya cukup paham mengenai budaya yang berbeda? Apakah saya cukup terbuka tentang budaya yang berbeda? Dia mampu mengatur dan mencari tahu. Seandainya dia merasa dia tidak paham, saya tahu saya harus cari kemana. Itu metakognisi. Kalau kognisi ada level pengetahuannya. Jadi misalnya ada orang yang misalnya multilingual, secara kognitif mungkin dia tinggi cultural intelligence-nya karena dia bisa banyak bahasa atau dia pernah tinggal di berbagai daerah jadi dia tahu beda-beda budaya. Oh, kalau di Jepang orang tidak selama, kalau di Belanda orang cipiki 3 kali, jadi pengetahuannya tinggi. Ada juga motivational. Motivational artinya keingintahuan atau curiosity-nya. Bisa jadi dia tidak punya pengetahuan yang tinggi, bisa jadi dia belum berusaha mencari tahu, tapi dia punya keingintahuan. Itu motivational. Dia mau belajar. Walaupun saya belum bisa bahasa asing, tapi saya mau belajar. Dan akhirnya behavioral, ini adalah perilaku. Dan dia mau belajar bahasa, tapi ketika disuruh praktek dia enggan, maka behavioralnya disebutnya rendah. Tentu yang idealnya 4 aspek ini tinggi untuk disebut orang memiliki intelektualitas budaya yang tinggi, tapi bisa jadi berbeda-beda di setiap orang. Keempat aspek ini bisa diukur secara terpisah dan bisa juga digabung membentuk skor CQ yang total. Dan memang penelitian sebelumnya juga cukup konsisten mengatakan bahwa CQ ini hubungannya positif terhadap adjustment. Tapi penelitiannya masih terbatas dan kebanyakan hanya pada konteks ekspatriat. Pada students justru masih jarang ditelitinya. Sedangkan kita menemukan bahwa tidak bisa serta-merta hasil pada ekspatriat itu digeneralisasi ke mahasiswa karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Ekspatriat pergi dengan kesukarelaan, kadang sukarela kadang tidak, tapi karena penempatan untuk bekerja. Dan biasanya mereka berada pada komunitas gated. Maksudnya kalau Anda dikirim, contoh misalnya Chevron di Indonesia, mereka punya komunitas sendiri. Di Papua mereka punya komunitas sendiri, walaupun dia ekspat. Sedangkan mahasiswa, mereka dikirim keluar, biasanya mereka mau tidak mau harus bergabung dengan yang lain. Jadi agak beda. Dan kalau ekspat mereka dibayar, kalau mahasiswa mereka keluar untuk mencari ilmu dan berikutnya mungkin akan masih job hunting dan lain-lain. Jadi karakteristiknya berbeda, range usianya juga berbeda. Karena itu menurut kami perlu kita cek ulang bagaimana hubungannya CQ pada adjustmentnya mahasiswa internasional. Nah, lalu pertanyaan utamanya adalah kalau cultural distance itu efeknya negatif dan cultural intelligence itu efeknya positif, ketika mereka bersama dimiliki individu, bagaimana nih dinamika hubungannya? Apakah kalau orang yang CQ-nya tinggi otomatis nanti nggak ada pengaruhnya nih cultural distance, atau sebaliknya kalau cultural distance-nya jauh, setinggi-tingginya CQ ya tetap aja akan kesulitan. Yang mana nih? Itu yang menjadi pertanyaan penelitian kami. Kami berusaha mencari hasil penelitian sebelumnya. Ada yang pernah menyatakan atau mengusulkan bahwa CQ berhubungan langsung dengan international students adjustment dan cultural distance adalah moderatornya. Itu dikemukakan oleh Zhang di 2013, tapi hasil penelitian yang ada empirisnya belum menunjukkan dukungan yang solid, justru belum terbukti. Ada yang lain menyatakan bahwa motivational CQ yang menjadi moderator hubungan antara perceived cultural distance dengan international students adjustment. Tapi hanya motivational CQ, aspek CQ yang lain tidak dilibatkan. Tentu jadi pertanyaan, bagaimana dengan aspek yang lain? Karena itu,
Di tahun 2023 kami mengajukan model hipotesis kami sendiri yang mengatakan bahwa CQ dan keempat dimensinya lah yang menjadi moderator dari hubungan cultural distance dan adjustment. Jadi kira-kira gambarannya ini di jurnal kami menggambarkannya demikian. Cultural distance berefek negatif pada adjustment mahasiswa, tapi ketika ada CQ yang baik, maka dia bisa menjadi buffer atau ibaratnya apa ya, protective factor gitu, untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Jadi bukannya tidak ada dampak, ada, tapi akan berkurang ketika CQ mahasiswa itu tinggi. Dan karena tidak ada penelitian yang komprehensif sebelumnya yang mengetes keempat dimensi, maka kami juga masih berasumsi atau berhipotesis bahwa keempat dimensi dari cultural intelligence memiliki dampak yang sama sebagai moderator. Itu yang kami uji dalam penelitian yang kali ini. Jadi hipotesis pertama kami menyatakan ada hubungan moderasi antara cultural distance, cultural intelligence dengan socio-cultural adjustment mahasiswa. Hipotesis kami yang berikutnya mengatakan ada hubungan moderasi juga, tapi terhadap psychological adjustment, dan yang ketiga adalah ada hubungan yang sama juga moderasi terhadap academic adjustment. Adjustmentnya kami ukur terpisah karena tadi kami sudah kemukakan di awal, walaupun mereka berkaitan, tapi merupakan tiga variabel yang independen. Yang saya poin sekarang adalah hipotesis utama, tapi kami juga akan melakukan analisis eksploratory untuk melihat mana dari empat dimensi cultural intelligence yang sebetulnya paling besar dampaknya atau yang menjadi moderator dalam hubungan ini. Ini adalah alat ukur yang kami gunakan. Ada alat ukur brief. Kami menggunakan perceived cultural distance yang diciptakan oleh Demes and Geraert, tapi kami menggunakan versi brief. Jadi hanya item-item yang kami temukan memiliki faktor loading yang baik di atas 0,6. Ada 12 item. Kami juga menggunakan brief social cultural adaptation skill dari Demes and Geraert juga. Dari 12 item hanya 7 item yang kami gunakan yang memiliki faktor loading yang baik. Brief psychological adaptation skill 3 item, academic adjustment skill dari Anderson 5 item, dan cultural intelligence skill dari Ang and Van Dyne 20 item. Alat ukur ini kami pilih memang berdasarkan hasil literatur review kami yang menunjukkan bahwa mereka sudah terbukti di penelitian sebelumnya valid dan reliable untuk mengukur variabel yang kami mau ukur. Dan yang kedua adalah karena memang alat-alat ukur ini diciptakan tujuannya untuk international student, jadi sesuai dengan populasi kami. Dan karena memang ini tujuan untuk international student dalam bahasa Inggris, kami tidak melakukan adaptasi. Gambaran partisipannya, dari 376 partisipan yang ikut mengisi, pada akhirnya hanya 344 data yang kami gunakan, dengan proporsi sebagian besarnya perempuan, berada pada level undergraduate study. Kalau graduate study itu meliputi master and doctoral, tidak kami pisahkan di sini karena memang komposisinya tidak berimbang kalau kami pisahkan. Dan dari asal negara yang berbeda-beda, dengan yang terbesar berasal dari Jerman, yang memang sebetulnya menggambarkan populasi internasional student di Belanda. Yang malah sebagian besar memang dari Jerman dan European Union, dari EU, baru yang lain-lainnya dari Asia dan sekitarnya. Pada pengukuran nantinya kami akhirnya membedakan karena banyak sekali asal negaranya, nanti akhirnya kami bagi dua, European dan non-European. Kami menggunakan online survey, Qualtrics, yang saya ingat ini terjadi di tahun 2022, dari 2021 akhir sampai 2022, jadi masih ada efek COVID, karena itu kami menggunakan segala pintu yang mungkin. Kami datang ke kelas yang bisa kami datangi, kami menyebarkan flyers ke kampus-kampus di Belanda, tapi juga kami menggunakan social media announcement. Dan memang saya belajar banyak bedanya mengumpulkan data di sana dengan di Indonesia. Gitu. Kayak kalau di Indonesia saya ingat 500 orang itu tidak makan terlalu lama. Ini saya 400-an itu ada kali 3 bulan untuk bisa mencapai. Karena mereka jauh lebih research terkait privacy, isi online, dan lain-lain. Kami menggunakan analisis Hays Moderation dengan SPSS versi 28, dan hasilnya kurang lebih ini biasanya kalau statistik ini, tapi intinya saja saya mau menjelaskan, tidak usah dilihat angkanya, nanti saya akan jelaskan lagi. Intinya adalah
semua aspek adjustment memang berkorelasi dengan cultural distance secara negatif. Sebaliknya, semua aspek cultural intelligence berkorelasi dengan adjustment secara positif dengan besaran yang berbeda-beda. Tapi ini kan baru korelasi. Kami akan tes lebih lanjut bagaimana dia dalam regression analysisnya. Ya. Kami juga tes beberapa variabel yang kami anggap bisa jadi covarian, ya. Misalnya usia, gender, region of origin tadi karena negara terlalu banyak variasinya, kami bedakan Europe versus non-Europe, dan level of education, graduate dan undergraduate students. Dan hasilnya memang kami menemukan bahwa ini kalau mau lihat datanya juga ada di paper, mungkin lebih enak dilihat di paper kami. Saya akan tunjukkan dalam bentuk seperti ini. Hasilnya untuk socio-cultural adjustment, Anda teman-teman bisa perhatikan bahwa cultural distance memang menunjukkan efek regresi yang cukup besar. Minus 0,41 betanya. Jadi setiap kenaikan semakin naik jarak budayanya, semakin turun sebesar 0,41 poin adjustmentnya. Itu cukup besar. Ya. Jadi regresinya, model ini regresinya sekitar 30%. Jadi cultural distance dan CQ secara bersama-sama mempengaruhi socio-cultural adjustment sebesar 30%. Itu cukup besar sebetulnya dan itu signifikan. Cultural intelligence juga mempengaruhi socio-cultural adjustment atau penyesuaian sosial budaya sebesar 0,26 poin positif. Jadi kalau seseorang itu semakin tinggi kemampuan cultural intelligence-nya atau kecerdasan budayanya, maka akan meningkat adjustment atau penyesuaian sosio budayanya sebesar 0,26 poin. Dan cultural intelligence juga secara signifikan menunjukkan efek moderasi sebesar 0,11 poin. Artinya apa? Artinya bisa dilihat gambarannya seperti ini. Ketika jarak budayanya itu bertambah, otomatis penyesuaiannya juga menurun. Tapi menurunnya ini dipengaruhi oleh seberapa besar kecerdasan budayanya. Kalau kecerdasan budayanya di bawah satu standar deviasi, jadi di bawah rata-rata, berkurangnya itu sekitar 0,49 poin. Budaya yang rata-rata berkurangnya hanya 0,41 poin. Jadi dia mengalami kesulitannya lebih kecil dibandingkan kalau cultural intelligence-nya rendah. Dan kalau cultural intelligence-nya tinggi atau di bawah rata, di atas rata-rata satu standar deviasi, maka berkurangnya cukup signifikan, hanya 0,33 poin. Jadi kurang lebih gambarnya demikian. Semakin tinggi cultural intelligence-nya, jarak budaya itu masih mempengaruhi, betul, tapi pengaruhnya semakin menurun. Jadi di sini terbukti bahwa cultural intelligence menjadi buffer atau apa ya, protective factor terhadap dampak negatif jarak budaya. Ada penyesuaian sosial cultural. Tapi pada penyesuaian psikologis, psychological adjustment tadi definisinya adalah seberapa mahasiswa merasa mampu mengatur perasaannya. Jadi misalnya dia seberapa mampu mengatasi loneliness-nya atau homesickness-nya. Dalam hal ini yang punya dampak signifikan hanya cultural distance sebesar minus 0,28. Cultural intelligence bahkan tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Dan cultural intelligence juga tidak memoderasi hubungan antara cultural distance dan psychological adjustment. Yang justru punya dampak signifikan adalah asal negara, di sini region. Jadi mereka yang berasal dari EU memiliki masalah adjustment psikologis yang lebih rendah dibandingkan yang non-EU. Lalu level of education juga menunjukkan bahwa mereka yang berada pada graduate study itu memiliki masalah yang lebih rendah dibandingkan yang undergrad. Jadi yang undergrad masih memiliki tantangan penyelesaian yang lebih tinggi dibandingkan yang graduate study. Tapi usia tidak ada pengaruh. Jadi lebih ke level pendidikannya yang berpengaruh, bukan usia. Lanjutkan. Lalu untuk aspek ketiga, academic adjustment, berbeda lagi.
Cultural distance-nya betul ada dampak negatif, tapi tidak terlalu besar dibandingkan tadi yang sosial atau yang psychological, hanya 0,08. Tapi cultural intelligence-nya ada dampak positif sebesar 0,13. Cultural intelligence tidak memoderasi hubungan ini. Dan secara umum sebetulnya bersama-sama baik jarak budaya maupun kecerdasan budaya hanya berpengaruh sekitar 6%. Artinya ada faktor lain yang mempengaruhi penyesuaian akademik mahasiswa. Ada penelitian ini. Untuk analisis tambahannya, kami mencoba melakukan analisis yang sama menggunakan masing-masing dimensi dari cultural intelligence dan hanya motivational CQ yang terbukti mempengaruhi semua aspek penyesuaian diri mahasiswa, baik sociocultural, psychological maupun akademik. Dan hanya motivational CQ juga yang memoderasi secara signifikan hubungan antara cultural distance dengan sociocultural adjustment. Semoga belum pusingnya sampai sejauh ini. Jadi gambarannya mirip dengan yang tadi, tapi bahkan lebih signifikan lagi dibandingkan cultural intelligence secara umum. Motivational CQ, kalau dia berada di bawah satu standar deviasi, maka akan mengurangi adjustment sebesar 0,53 poin. Tapi kalau dia berada di jarak normal, minus 1 sampai plus 1 standar deviasi, naiknya lumayan signifikan, 0,41 berkurang. Jadi naik sekitar 0,09 poin. Dan kalau motivational CQ-nya di atas standar deviasi, semakin kecil kesulitan sociocultural adjustment-nya. Jadi hanya 0,28 poin. Jadi kalau teman-teman perhatikan grafik yang ini dengan yang sebelumnya, motivational CQ itu justru lebih besar efek moderasinya dibandingkan CQ secara umum. Hasilnya kurang lebih seperti itu. Kalau kita bisa simpulkan, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa betul CQ memoderasi hubungan, tapi hanya antara cultural distance, perceived cultural distance dengan socio-cultural adjustment. Perceived cultural distance sesuai dengan hipotesis sebelumnya, dia memprediksi negatif semua aspek penyesuaian diri mahasiswa, tapi cultural intelligence hanya memprediksi positif socio-cultural dan academic adjustment. Dan dari 4 dimensi CQ, hanya motivational CQ yang memoderasi hubungan antara PCD dengan socio-cultural adjustment. Nanti diskusi ini bisa kita dalami bersama-sama, tapi di dalam paper kami menuliskan bahwa hasil ini secara positif kita bersyukur karena dia menunjukkan ada partial support nih dari hipotesis yang kami ajukan, bahwa memang betul CQ itu bisa menjadi buffer. Efeknya apa? Artinya ke depannya seandainya kita mau mengirimkan mahasiswa ke luar negeri gitu, mungkin kita bisa membantu mereka mempersiapkan diri dengan cara meningkatkan CQ-nya dulu. Jadi seberapapun mereka mempersepsi budaya itu beda atau tidak, mereka bisa menggunakan keterampilan budayanya, kecerdasan berbudayanya untuk mengatasi perbedaan tadi. Dan terutama adalah motivational CQ. Kenapa kami menekankan di sini? Karena artinya mungkin kalau kita ada pelatihan atau persiapan mahasiswa ke luar negeri, bukan semata misalnya kursus bahasa atau semata memberitahukan fakta. Oh iya loh, ternyata di Belanda itu 4 musim, di Belanda itu bahasa Belanda. Bukan itu, tapi lebih ke arah kita bantu mereka untuk menumbuhkan curiosity, bahwa nanti ketika Anda belajar ke luar negeri, Anda perlu loh berteman dengan orang lokal, ikut loh kegiatan-kegiatan lokal. Dengan itu nanti Anda bisa belajar. Jadi knowledge-nya bisa kita tingkatkan, tapi interest-nya yang mungkin lebih harus jadi perhatian kita di masa mendatang. Ya hasilnya sesuai dengan cultural distance hypothesis, tapi memang yang menjadi perhatian kami adalah kenapa kok CQ dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan misalnya psychological adjustment atau hubungannya lemah dengan academic adjustment. Di sini kami melihat ada berbagai kemungkinan. Yang pertama memang populasi kami tidak terlalu diverse. Artinya hasil descriptive analysis yang menunjukkan bahwa hampir sebagian besar sampel dalam penelitian ini memiliki perceived cultural distance yang ada di bagian rata-rata dan adjustment yang cenderung baik. Artinya kalaupun kami membuat kategori
sebenarnya perbedaannya mungkin tidak signifikan. Mungkin ke depannya kami bisa lebih propulsif mencari mahasiswa yang memang mengalami kesulitan adjustment dan mahasiswa yang dianggap sangat berhasil adjustmentnya, supaya kami betul-betul bisa melihat ada tidak pengaruhnya. Kalau sekarang pembagian kelompoknya hanya secara statistik, jadi bisa jadi karakteristiknya tidak terlalu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dan kita menggunakan alat ukur yang berbeda. Karena di sini lebih sifatnya self report, mungkin bisa jadi pakai assessment dari dalam paper karena bukan analisis utama, tapi kami analisis juga hubungan antara perceived cultural distance dengan CQ. Di situ kami menemukan bahwa hubungan mereka negatif. Semakin tinggi CQ, semakin rendah perceived cultural distance. Artinya, kesimpulan kami atau rekomendasi kami adalah kami berpikir bahwa semakin tinggi seseorang memiliki kecerdasan budaya, mungkin dia tidak lagi fokus pada perbedaannya. Dia justru akan lebih fokus pada apa yang sama di antara budaya ini. Gimana jika benar demikian, bisa jadi hipotesis model yang kami usulkan bisa jadi kami revisi. Tidak lagi cultural intelligence yang menjadi moderator, tapi mungkin cultural distance yang menjadi mediator. Kalau model yang ada sebelumnya kan menjadi moderator. Di sini kami merasa menjadi mediator, artinya kecerdasan budaya akan mempengaruhi seberapa besar orang mempersepsi perbedaan, dan dari situ baru mempengaruhi adjustmentnya. Semakin dia cerdas budaya, semakin dia akan fokus pada persamaan, bukan pada perbedaan, sehingga dia mengalami lebih sedikit kesulitan. Itu usulan kami untuk studi di masa datang. Di paper saya berikutnya, mudah-mudahan bisa publish juga. Kurang lebih demikian presentasi dari saya siang ini. Saya sangat terbuka untuk diskusi, tanya jawab, juga kritisi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Bun. Terima kasih Mbak Elov, penjelasannya sangat cerah dan membuat kita juga terpukau ya dengan hasilnya ya. Ternyata di balik kita kuliah atau belajar di luar negeri atau belajar di negara yang berbeda, itu membuat ada hal-hal yang secara psikologis itu juga mempengaruhi keberhasilan kita gitu dalam studi di perguruan tinggi. Ada pertanyaan atau ada masukan dari kita di ruangan ini dulu aja ya Mbak Elok ya. Ada 2 orang, tadi saya buka 3 pertanyaan dulu. Mbak Berti, Ajeng, oke, 2 dulu, oke silakan. Siapa dulu nih, Mbak Berti dulu ya? Oh. Tadi di karakteristik respondennya itu kan dibagi Europe dan Europe. Saya ingin tahu apakah di hasil yang Europe itu ada kekhasan tentang tadi tentang bagaimana penyesuaiannya, apakah mereka lebih sulit atau bagaimana? Silakan Mbak Ajeng, mau jawab dulu atau langsung aja Mbak? Tanya dulu aja ya. Oke, silakan Mbak Ajeng. Menunggu Mbaknya berputar, biar tidak sia-sia. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Elo. Penasaran sih, saya penasaran dengan 3 hal. Nanyanya langsung 3. Pertama, tadi saya tertarik yang metode questionnaire-nya. Maksud saya matriksnya itu kalau nggak salah kan ada 5 item ya, ada 5 jenis, 5 alat. Kenapa dikirimnya 5 gitu? Maksudnya apakah untuk mencari saturasi data tertentu dan apakah efektif dalam suatu penelitian menggunakan 5 alat sekaligus gitu Mbak? Terus juga saya berpikir biasanya kan di penelitian budaya itu, maksudnya yang bertema budaya sangat menarik untuk menggali secara subjektif. Apalagi tadi di awal presentasi Mbak disebutkan bahwa secara objektif itu kurang
bisa bisa kurang menyimpulkan lah ya, makanya ingin lihat secara subjektif seperti apa partisipan. Nah, tapi apakah memang dilakukan wawancara atau tidak, dan jika tidak, kenapa gitu? Apakah memang iya apa dasarnya gitu ya? Dan kebetulan karena kami dari mahasiswa Insos, saya tuh penasaran apakah ini menjadi baseline-nya sebelum dilakukan intervensi lain atau menjadi rekomendasi, karena tadi juga Mbak Elo membicarakan tentang intervensi selanjutnya. Kurang lebih itu. Terima kasih. Sama. Oke, ada lagi satu lagi. Nggak ada. Untuk teman-teman Bapak Ibu yang ada di Zoom, jika mau bertanya melalui chat juga silakan diketik di chat, nanti kami akan bacakan. Silakan Mbak Elok untuk jawab pertanyaan Mbak Berti dan Mbak Aji. Oke, terima kasih Mbak Berti pertanyaannya. Mudah-mudahan saya tidak salah tadi, Mbak Berti menanyakan ketika dikategorisasikan jadi dua, Europe versus non-Europe, ada perbedaannya tidak ya? Memang di paper kami tidak bisa detail karena tentu ada batasan jumlah kata ya, jadi banyak yang harus dikeluarkan. Tapi memang kami melakukan analisis lebih dalam. Ada perbedaannya, tapi tidak signifikan, kecuali di psychological adjustment saja yang tadi saya sempat sebutkan. Jadi kalau dibaginya cuma Europe non-Europe, penyesuaian sosiokulturnya tidak terlalu berbeda, tidak berbeda secara signifikan. Walaupun memang skornya lebih tinggi, tapi tidak signifikan. Academic adjustment-nya juga tidak berbeda secara signifikan. Jadi yang signifikan hanya perbedaan antara Europe non-Europe itu di bidang psychological adjustment atau penyesuaian psikologis. Jadi misalnya yang non-Europe mungkin mengalami lebih banyak homesickness, loneliness, yang Europe tidak. Hanya di situ Mbak, tapi untuk yang lain-lainnya mereka tidak merasa. Jadi contoh itemnya ya, ini saya juga tidak mencantumkan contoh item yang socio-cultural adjustment. Misalnya kita menanyakan seberapa Anda merasa nyaman dengan pertemanan di Belanda. Jadi kurang lebih kalau kita mengartikan secara lepas gitu ya, baik orang Eropa maupun non-Eropa, kurang lebih penilaiannya sama. Kalau yang satu merasa misalnya orang Belanda susah jadi teman, ya yang non-Eropa juga sama. Kurang lebih sama, karena tidak ada perbedaan signifikan. Academic adjustment-nya contohnya pertanyaannya adalah seberapa yakin Anda bisa menyelesaikan studi Anda. Sama-sama keyakinannya berarti tidak terlalu berbeda. Walaupun memang ada penelitian pendahulu yang menyatakan kecenderungannya yang dari Eropa itu lebih baik academic adjustment-nya karena memang sistem pendidikannya lebih mirip. Betul. Tapi pada penelitian kami tidak menemukan perbedaan itu. Cuma kami menyadari bahwa memang tidak bisa jadi acuan dan kami juga tidak masukkan di paper karena memang proporsinya belum seimbang ya di kami. Masih lebih banyak yang Europe. Makanya itu juga tidak jadi analisis utama, hanya tambahan keingintahuan kami saja. Dan dari itu mungkin menyambung ke pertanyaan kedua, ini hanyalah salah satu dari penelitian kami. Ada penelitian saya juga yang kualitatif sifatnya. Jadi saya membandingkan antara jadi kualitatif dan komparatif. Jadi komparatif kualitatif mahasiswa internasional dari Jerman dan mahasiswa internasional dari Indonesia yang ada di Belanda. Yang Jerman ada 13, yang Indonesia ada 14 dari level studi yang berbeda-beda. Papernya belum terbit, mudah-mudahan bisa terbit juga. Kurang lebih hasilnya kalau secara kualitatif memang kita tidak bisa langsung komparasi seperti ini, tapi terbukti bahwa tidak ada pola yang baku. Jadi tidak berarti bahwa yang dari Jerman penyesuaiannya lebih baik, tidak juga. Karena yang Jerman juga ada yang mengalami kesulitan penyesuaian di fase yang berbeda mungkin dengan yang dari Indonesia. Dan tidak ada satupun pola grafik adjustment dari kedua kelompok ini yang ciri khas gitu. Misalnya bahwa yang Indonesia pasti negatif di awal, bagus di tengah, turun lagi, enggak juga. Ada juga yang dari awal positif sampai akhir positif, ada yang dari awal negatif sampai akhir masih negatif. Yang Jerman pun ternyata seperti itu. Artinya asal negara, kami kemudian meyakini tadi, kenapa kami pakai perceived cultural distance, karena asal negara, asal budaya yang secara nasional, walaupun ada budaya nasional, tapi tampaknya bukan itu yang mempengaruhi, lebih ke budaya yang dibawa pribadi. Betul. Jadi tidak ada ciri yang kelompok. Cuma memang ada jawaban-jawaban yang mirip. Misalnya kalau yang di Jerman kebanyakan misalnya kesulitannya adalah bagaimana mereka bisa memperoleh teman orang lokal. Yang orang Indonesia jarang yang mempermasalahkan itu, nggak masalah. Orang Indonesia misalnya lebih masalahnya misalnya gimana cara berkomunikasi dengan supervisor, gimana dapat nilai yang baik, itu memang lebih concern buat yang masuk Indonesia. Termasuk juga tentang cuaca. Orang Jerman nggak ada yang masalah cuaca, mungkin karena mereka sudah terbiasa. Makanan, dua-duanya ada. Orang Jerman tetap tidak terbiasa makanan Belanda.
Karena mereka merasa roti Belanda nggak enak. Kalau kita nggak suka roti, misalnya kayak gitu. Jadi ada pendekatan kualitatifnya juga. Kalau yang ini kenapa pakai kuantitatif? Kami mendekatinya karena memang ini untuk menguji model yang kami usulkan, yang memang tidak cocok kalau kami uji secara kualitatif. Kami menggunakan pendekatan kualitatif. Dan karena itu juga, kenapa kami menggunakan alat ukur cukup banyak, ada 5, karena memang ada 5 variabel besar yang kami ukur. Tapi kami menyadari bahwa semakin banyak item tentu akan mempengaruhi bagaimana motivasi mengisi gitu ya, fatigueness gitu, capek apa nggak capek. Karena itu kalau bisa tadi saya sudah sampaikan juga yang teman-teman lihat juga di jurnal, kami berusaha menggunakan yang brief atau yang short form supaya tidak terlalu banyak ini dengan minimal item, tapi kalau dia sudah valid dan reliable bisa tetap mengukur variabel yang sama. Jadi kami berusaha mengurangi. Untuk cultural intelligence memang paling banyak 20 karena dia sebenarnya mengukur 4 dimensi. Jadi sebenarnya satu dimensinya hanya 5 sampai 6 maksimal. Jadi memang tidak ada yang terlalu banyak dari 5 alat ukur itu. Tapi memang kalau jumlah jadi lumayan banyak ya. Cuma ya so far tidak melebihi 60 item kalau nggak salah. Hasil tryout menunjukkan masih termotivasi mengisi hingga akhir. Satu lagi, ini hasilnya untuk baseline atau ya, rekomendasi. Impian awal saya ini adalah baseline untuk intervensi gitu ya, karena kan saya dasarnya psikolog, tapi supervisor saya menyatakan studi doktoral itu tidak untuk mengubah dunia, jadi sabar dulu intervensinya nanti kalau sudah lulus katanya gitu. Jadi ini hanya menjadi pengembangan ilmu ya, lebih ke pengembangan model, tapi harapan saya nantinya setelah saya selesai pun masih bisa bekerja sama untuk melaksanakan intervensi mungkin di Indonesia terhadap mahasiswa kita yang mau keluar atau mereka yang datang ke Indonesia. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut dari di chat ada nggak ya? Lihat dulu. Oh bukan. Oke, sambil menunggu yang bertanya lebih lanjut, saya mau bertanya nih Mbak Elok. Tadi kan cerita tentang cultural intelligence itu ternyata penting ya, menjadi moderator atau mediator gitu ya di dalam penelitian Mbak Elok. Nah, menurut Mbak Elok, kira-kira gimana ya cara seseorang itu mengembangkan cultural intelligence gitu? Buat orang Indonesia aja deh dulu gitu ya. Apakah itu kemudian harus kita masukkan dalam kurikulum kita kah gitu ya, atau seperti apa gitu? Karena kan sebetulnya negara kita juga udah berbeda culture gitu. Apakah jadi orang Indonesia tuh sebetulnya cultural intelligence-nya lebih bagus gitu ya daripada orang Singapura gitu atau orang yang sangat spesifik kecil gitu ya mungkin. Terima kasih Mbak Uli. Betul, saya juga tertarik dengan itu dan pernah menulis paper tentang itu yang dipresentasikan di conference tentang kira-kira bagaimana ya kalau memang betul ini bermanfaat kemampuan antar budaya ini atau kecerdasan berbudaya ini, bagaimana mengembangkannya. Sebetulnya ada sejumlah paper terkait itu, walaupun lebih banyak paper lagi dibutuhkan, seperti tadi Mbak Uli kemukakan, di konteks budaya seperti Indonesia ini sepertinya masih harus lebih banyak penelitiannya, karena pada dasarnya kita sehari-hari memang juga sudah banyak interaksi antar budaya yang kita sadari entah tidak. Di antara yang dianggap terbukti bisa meningkatkan adalah satu, pengalaman interaksi, baik itu mungkin pergi ke luar negeri atau berada di lingkungan yang heterogen. Betul. Itu memang berbeda antara orang yang terbiasa ada di lingkungan homogen dengan yang heterogen. Yang kedua, short term study keluar, kayak misalnya exchange, itu ada penelitian yang menyatakan itu juga bisa membantu meningkatkan cultural intelligence secara efektif. Jadi walaupun singkat, karenanya kalau di Indonesia di kurikulum merdeka, setahu saya kayak ada ISMA itu, saya termasuk orang yang cukup mendukung karena hasil riset menyatakan itu cukup membantu karena setidaknya orang jadi terpapar dan mengetahui bahwa oh ada loh budaya yang berbeda. Yang ketiga, sebetulnya di sisi lain di penelitian yang saya nyatakan pernah saya presentasikan di konferensi itu, saya bandingkan antara mereka yang pernah kuliah keluar dengan yang belum pernah kuliah keluar, cultural intelligence-nya bagaimana. Ternyata kalau di penelitian yang itu dengan sampel yang terbatas, tidak ada perbedaan yang signifikan. Itu cukup mengejutkan karena memang
Tadi kan dikatakan bahwa kalau semakin banyak interaksi, kemampuan berbudaya semakin meningkat, kecerdasan meningkat. Tapi ini orang yang tidak pernah keluar pun tidak beda gitu, kecerdasan budaya dengan orang yang pernah sekolah keluar. Analisis kami saat itu adalah mungkin di sini perannya sosial media. Dulu kalau kita tidak keluar negeri mungkin kita tidak terpapar dengan budaya luar. Sekarang tanpa keluar negeri pun sebetulnya kalau kita mencari tahu, kita bisa dengan mudah berinteraksi dengan teman dari luar, berkomunikasi, melihat kehidupan mereka secara live, misalnya di banyak sekarang ada YouTube gitu kan. Saya sebut aja kayak Jerome Pauline di Jepang, Michael Owen di Belanda. Mereka kan membantu orang yang tidak keluar untuk belajar. Oh seperti itu tahu kehidupan di luar. Jadi sebenarnya sudah ada caranya, dan itu hipotesis kami bahwa mungkin dari sana juga bisa membantu meningkatkan kecerdasan budaya. Tapi sejalan dengan penelitian ini, yang perlu ditumbuhkan justru motivational CQ-nya itu kali Mbak. Maksudnya ada channelnya ada, informasinya ada, tapi kalau tidak ada ketertarikan dan merasa sudah puas saja dengan kehidupan yang di Indonesia, akhirnya ya tetap tidak mencari tahu kan seperti apa di luar. Jadi mungkin di situ kita yang bisa masuk kali ya dari pendidikan ini, kita tumbuhkan curiosity gitu, bahwa ada loh di luar sana dan berguna loh kita mencari tahu kehidupan yang berbeda dari kita, sudut pandang yang berbeda. Menurut saya seperti itu sih Mbak. Oke. Ya, menarik ya. Ternyata hal-hal seperti itu yang mempengaruhi gitu. Tadinya saya pikir apakah toleransi, apakah hal-hal yang kita anggap bisa tegang rasa dan sebagainya itu bisa membantu kita untuk lebih tinggi gitu CQ-nya. Mbak Elok, di chat ada pertanyaan dari Mbak Olive Pak Asmara. Selamat dan terima kasih Elok untuk pemaparannya yang sangat jelas dan menarik. Saya mau bertanya, kira-kira apakah keterampilan sosial, kepercayaan diri, dan kemampuan bahasa asing berpengaruh terhadap CQ? Dan pertanyaan kedua, sekarang ini ada istilah global citizenship dengan perluasan teknologi dan sosial media sehingga terpapar info lintas budaya. Apakah kira-kira sosial media ini nanti dapat berpengaruh juga terhadap CQ ke depannya dan perceive cultural distance dan penyesuaian diri? Tadi sedikit sudah dibahas, tapi mungkin lebih lanjut bisa dijelaskan. Terima kasih untuk Mbak Oliva yang ada di Queensland ya, kalau saya nggak salah, kayak kenal. Pertanyaan yang pertama, apakah keterampilan sosial, kepercayaan diri, dan kemampuan bahasa asing berpengaruh terhadap CQ? Saya tidak bisa menjawab pasti karena saya belum mengujinya, tapi tiga aspek tadi memang ada kaitannya dengan CQ. Baik itu sebagai prediktor atau bisa meningkatkan CQ, atau sebagai hasil dari CQ. Seperti keterampilan sosial, ada penelitian yang pernah, saya lupa kalau saya tidak salah, dari Ott and Michaela, dia mencoba menguji apakah CQ ini sama atau beda dengan EQ dan SQ, social quotient dan emotional quotient. Dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa ini berbeda. Ada korelasinya, tapi berbeda. Artinya, ya betul, keterampilan sosial bisa membantu CQ, atau sebaliknya, CQ membantu keterampilan sosial. Belum bisa kita simpulkan secara pasti karena penelitiannya baru sifatnya korelasional. Tapi ini adalah hal yang berbeda. Semakin orang mungkin tinggi keterampilan sosialnya, mungkin dia mau lebih inisiatif berinteraksi dengan orang lain. Dari situ mungkin dia kemudian belajar gaya yang berbeda. Di sisi lain, orang yang ingin tahu budaya yang berbeda, mungkin dia akan lebih inisiatif untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi sifatnya saya rasa dua arah. Kepercayaan diri atau self-esteem, ada penelitiannya dia mempengaruhi adjustment, tapi belum ada memang penelitiannya setahu saya. Belum ada penelitiannya hubungan antara self-esteem dengan CQ. Ini cukup menarik. Apakah CQ meningkatkan self-esteem atau self-esteem meningkatkan CQ? Saya rasa bisa kita teliti bersama mungkin ke depannya. Dan kalau untuk kemampuan bahasa asing ini sering dijadikan indikator untuk dimensi behavioral dari CQ. Jadi berarti artinya ada hubungannya ya, semakin orang mau menggunakan bahasa, dianggap behavioral CQ-nya pun meningkat. Makin tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu pemahaman saya. Kalau yang pertanyaan kedua, tadi kayaknya sudah saya sebut sedikit ya, betul, saya juga setuju bahwa sosial media tampaknya bisa mempengaruhi pengembangan kecerdasan budaya kita ke depannya, anak-anak kita ke depannya. Tapi
itu tergantung juga dengan faktor-faktor yang lain tadi. Kalau memang digunakan, karena sosial media ini kan seperti pedang dua sisi ya, maksudnya kalau digunakannya memang untuk mencari tahu tentang budaya, kehidupan yang berbeda, maka dia akan bermanfaat mungkin untuk pengembangan situ. Tapi kalau sosial media digunakan hanya untuk misalnya sosial komparasi foto atau misalnya mengikuti tren tertentu, mungkin jadinya tidak ada hubungannya dengan segi. Jadi bisa jadi pengaruhnya tergantung bagaimana literasi media dari pengguna sosial media itu sendiri. Oke, terima kasih. Kira-kira sudah cukup jelas ya, Mbak Olive ya, pembahasannya ya. Atau silakan kalau ada pertanyaan lanjutan. Oh, udah. Terima kasih Mbak Elok katanya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, dari belakang, sebentar. Sebelumnya terima kasih Mbak atas pemaparannya. Saya agak penasaran sebenarnya tentang yang di wawancara di Indonesia itu sekitar 3% dari 40 orang. Itu kan sekitar 10 atau 11 orang ya. Nah, tapi dari hasil itu apakah Mbak sempat menganalisa ya kira-kira untuk orang Indonesia sendiri CQ-nya itu udah bagus atau belum sih gitu ya? Terus apakah ada artikel atau jurnal itu yang membahas tentang CQ orang Indonesia gitu ya? Penasaran juga gitu soalnya kan kalau emang jelek berarti ada yang salah gitu ya dan perlu kita perbaiki. Tapi kalau udah bagus berarti itu malah bisa jadi acuan kita gitu bahwa oh CQ-nya bagus sehingga bla 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 gitu ya. Nah itu sih penasarannya kalau untuk orang Indonesia sendiri di penelitian Mbak atau mungkin di penelitian lain itu seperti apa? Terima kasih. Enggak. Ya, Boleh tanya enggak kamu? boleh. Saya jadi terinspirasi tadi pertanyaannya. Waktu kalau melakukan penelitian kan ada standar perbandingan dengan Belanda, Jerman, Belanda atau non EU Belanda. Nah, jadi kalau cultural intelligence itu, jadi kalau tadi kan pertanyaannya apakah kita bisa mengukur cultural intelligence? Apakah selalu harus ada culture yang jadi pembanding, jadi patokan? Kan kalau dibanding sama Malaysia, kita culture intelligence-nya 90, tapi dibanding sama US, beda. Apakah seperti itu atau ada seperti memang cultural intelligence standar nih? Terima kasih. Silakan Mbak. Saya sambil mau membuka proses saya menyediakan contoh itemnya ya. Secara umum, terima kasih untuk pertanyaannya. Wawancara tadi yang saya sebutkan itu sebenarnya studi yang berbeda lagi. Jadi lebih studinya itu lebih ke eksplorasi tentang apa saja masalah misalnya yang dihadapi, faktor apa yang menjadi faktor pendukung. Jadi tidak fokus untuk mengetahui seberapa tinggi cultural intelligence-nya. Mungkin juga karena nature-nya kualitatif ya, jadi tidak berusaha mengukur, lebih ke berusaha memahami dan mencari tahu apa sih yang menjadi faktor pendukung dan apa yang menjadi kesulitan atau hambatan mereka selama tinggal di Belanda. Kalau penelitian tentang cultural intelligence orang Indonesia sendiri, saya sejujurnya tidak berani berkata tidak ada, tapi saya berusaha mencari, saya belum menemukan yang sifatnya general. Saya menemukan ada yang mengukur misalnya cultural intelligence mahasiswa Universitas X di mana ada, tapi belum ada yang berusaha mencari tahu kalau Indonesia secara umum itu bagaimana sih. Dan saya pun tidak bisa mengatakan bahwa cultural intelligence mahasiswa Indonesia yang di luar tuh bagus atau kurang bagus di luar sampel saya. Hanya di sampel ini. Kalau yang di sampel ini kebetulan semuanya hampir sebagian besar itu berada di rata-rata ke atas. Itu juga tadi menjadi kelemahan penelitian ini karena saya bagi bagus, sedang, jeleknya jadinya dari orang-orang yang sebenarnya cukup bagus, nggak ada yang benar-benar jelek. Tapi memang bisa jadi karena ini orang-orang yang mungkin sudah ada di luar juga,
Mungkin akan beda hasilnya kalau saya mengukur mereka sebelum berangkat. Bisa jadi masih berbeda-beda sebelumnya. Oh mungkin sudah sama ya. Itu yang masih kita tunggu. Namun di penelitian kualitatif saya dibandingkan mahasiswa Jerman yang ada di Belanda, mahasiswa Indonesia yang di Belanda lebih jarang menyebutkan faktor-faktor terkait cultural intelligence. Jadi kalau ditanya faktor pendukungnya itu lebih ke dukungan keluarga, teman-teman, ada guru PPI, supervisor yang baik, terus saya dari sekolah internasional jadi sudah biasa seperti ini, bahasa Inggris, baca jurnal dan lain-lain. Tapi jarang yang menyatakan terkait dengan misalnya, oh karena saya bisa bahasa Belanda, saya lebih mudah berteman, atau karena saya berusaha untuk bergaul dengan orang Belanda lokal, itu jarang. Itu munculnya di orang Jerman. Tapi saya tidak bilang bahwa orang Jerman cultural intelligence-nya lebih baik, tidak. Kalau sebulan kami lebih banyak ke mahasiswa Indonesia itu fokusnya ke akademik, lebih ke situ. Karena itu faktor yang muncul itu lebih banyak terkait akademik, lebih ke sana. Iya, karena mungkin banyak yang dapat beasiswa gitu, jadi fokusnya ke sana bisa jadi. Karena pendidikan kan masih hal yang mewah kalau di Indonesia. Jadi memang sudah dapat kesempatan, saya nggak mau gagal. Sedangkan kalau untuk orang Jerman pergi ke Belanda, mungkin memang dia sudah ada keinginan untuk bisa berintegrasi, jadi beda fokus, lebih ke sana. Saya tidak berani membandingkan cultural intelligence. Mungkin kalau wawancara biasa itu pertanyaannya itu ya. Iya, betul. Misalnya kamu bakalan seperti apa cara bersosialisasi itu jarang banget. Betul. Itu justru yang kami ingin bawa ke awareness kita bahwa kita sudah mengirimkan orang keluar, kan harapan kita bukan sekedar dia belajar ilmu yang bisa didapat di buku sebetulnya. Dengan pergi keluar kita berharap mendapatkan orang yang lebih, tadi mungkin Mbak Budi bilang lebih toleran, tapi untuk bisa toleran dia harus paham dulu bahwa ada loh namanya perbedaan. Perbedaan seperti apa? Belum bisa sampai ke toleran kalau tidak menerima perbedaan, beratnya gitu kan. Nah, jadi itu yang sebetulnya juga menjadi harapan kami dari paper-paper kami. Bahwa keluar itu ada hal yang dicapai lebih lanjut, bukan hanya academic performance. Terkait dengan pertanyaan Mbak Ratna tadi, sebenarnya cultural intelligence untuk yang kami ukur ya Mbak, pengukurannya itu lebih ke secara umum, jadi tidak secara spesifik misalnya membahas misalnya nih, apakah Anda bisa bahasa Belanda, jadi seperti itu, tapi lebih ke kalau knowledge contohnya adalah saya memahami bagaimana tata cara berteman di kebudayaan yang berbeda, atau saya memiliki cara intonasi suara yang berbeda saat saya bicara dengan bahasa yang berbeda, jadi lebih ke kemampuan kecerdasan budaya atau kemampuan belajar atau kemampuan menunjukkan skill budaya di konteks yang berbeda secara umum, yang mungkin juga jadi kelemahan alat ukur CQ yang tadi saya katakan, karena dia kan self report. Misalnya saya bilang bahwa ya saya tertarik untuk mempelajari bahasa yang lain atau bahasa yang berbeda, tapi seberapa banyak bahasa mungkin akan beda ya skornya. Harusnya mungkin orang yang tertarik pada 10 bahasa lebih tinggi skornya dibandingkan orang yang tertarik hanya 1 bahasa. Itu tidak terpotret dalam alat ukur ini memang. Jadi kelemahan alat ukur CQS yang kami gunakan. Tapi kelebihannya adalah dia memang sifatnya umum, artinya bisa digunakan pada konteks budaya yang mana saja, nggak hanya Belanda atau Jerman. Mohon maaf saya lupa. Itu Mbak Ratna. Sambil saya coba tunjukkan itemnya ya sama saja. Pertanyaan yang adanya di Zoom, boleh aku bacain? Oke, saya coba bacakan pertanyaan yang ada di Zoom ya, dari Mbak Ayu Widya Ningrum. Terima kasih untuk pemaparannya yang menarik, Elok. Mungkin agak keluar sedikit dari topik, tapi kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membangun CQ yang baik? Karena sepertinya kan sangat penting untuk seseorang bisa adaptasi dan problem solving dalam lingkungan yang baru. Tidak terbatas perpindahan budaya yang ekstrim, misalnya kuliah di luar negeri, tapi bisa juga di luar kota gitu. Jadi apakah penelitian ini bisa diterapkan di Indonesia gitu? Kira-kira kan kalau ini kan penelitiannya international students ya. Sementara Indonesia juga mungkin budaya itu berbeda-beda gitu ya antar daerah. Bisa nggak kira-kira diterapkan?
Kemudian yang kedua dari Mbak Ribut Purwanti, terima kasih banyak Mbak Elok untuk materinya yang luar biasa. Intervensi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan CQ sebelum memberangkatkan student ke luar negeri? Terima kasih. Silakan Mbak Elok. Oh, Mbak Sinta ada nanti. Silakan Mbak Sinta. Terima kasih. Terima kasih luar biasa ya, yang sepertinya kompleks bisa dijelaskan dengan sangat mudah dan bisa kita pahami sebenarnya sangat baik begitu. Tadi sebenarnya saya terkait dengan pertanyaan sebelumnya yang ada di Zoom. Memang safety-nya lebih penting karena kebetulan saya juga banyak sebagai asesor di assessment center. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN adalah Permen Pakan B38 2017 itu ada dua, yaitu kompetensi berbeda dan kompetensi sosial. Nah itu selalu harus ada. Dan kami asesmen ini kan harus membuat simulation tools dan sebagainya yang selalu sulit buat kami untuk bisa simulasi yang bisa menunjukkan bagaimana kompetensi sosial. Jadi tadi saya melihat bahwa jawabannya salah satunya adalah dengan memberikan CQ tadi, tes cultural intelligence-nya. Nah ini saya rasa sangat penting karena beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini hampir 40% ASN yang diterima itu kemudian mundur. Jadi sudah diterima proses CPNS, terutama guru dan sebagainya, mundur dokter karena ditempatkan di tempat yang tidak diinginkan gitu ya. Ini memang ada masalah di BKM ya, orang sudah di situ di tempat lain ya, itu memang iya. Tetapi buat saya juga menunjukkan bahwa tadi motivasi untuk kemudian mengenal budaya lain, beradaptasi ini juga tampaknya perlu menjadi perhatian. Jadi tidak hanya pada konteks pendidikan ke luar negeri, kalau konteks mahasiswa baru itu sudah banyak juga ya pendidikannya, mahasiswa rantau itu banyak sekali pendidikannya. Tetapi pada level yang lebih lanjut adalah ya ini juga ke bangsa kita semua gitu, bahwa banyak sekali sebenarnya potensi-potensi bangsa yang akhirnya tidak bisa dipotensialkan oleh negara karena CQ-nya mungkin tidak terlalu bisa memenuhi gitu. Dan ini memang menjadi salah satu ukur dalam asesmen kompetensi sosiokultural. Nah ini kalau memang mungkin ini bisa dibuat menjadi satu tools gitu ya, alat atau mungkin juga simulasi, tentu akan sampai betul bisa lihat sebenarnya kompetensinya seberapa. Karena selama ini standar kompetensinya malah situational test judgment yang apa sih gitu ya, nggak nyambung gitu sebenarnya dengan kompetensi sosiokultural. Mungkin itu dan mohon maaf. Ada satu lagi mau sekalian aja? Oke, sekalian aja. Terima kasih. Saya tertarik sekali dialog karena pertama karena jumlah budayanya banyak ya. Jadi selama dialog melakukan ini kan sifatnya self-improvement secara online juga. Nah sejauh ini saya masih mahasiswa, tapi beberapa pengalaman saya teliti yang sifatnya itu self-report dan secara online itu sering muncul yang namanya itu ada istilah itu CISR, Careless Execution Response. Jadi kadang-kadang ketika kita tidak hadir itu isinya itu asal-asal aja. Nah dengan item sebanyak ini dan kalau nggak salah saya sempat lihat itu sekitar 300 sebagai 300-400 responden yang berlok itu apa sih Mbak mitigasi risikonya, terutama terkait juga ini budaya mengisi self-reportnya itu apakah ada beda antara international student atau dengan orang Indonesia? Nah, tadi kan ada dua itu, apakah Mbak Elo menemukan pola-polanya? Karena menjadi isu sejauh ini
ketika mau pendidikan juga setuju kalau diterapkan di Indonesia. Cuma gimana ya caranya supaya dengan model ITO sebanyak itu yang sudah di brief itu totalnya masih banyak, itu attention dan benar-benar isinya itu benar supaya nanti kita hasil interpretasi datanya itu bisa menggambarkan. Lalu boleh nggak Mbak diceritain kemarin gimana nih? Membantu saya kalau saya lupa ya, tadi ada pertanyaan dari online dari Mbak Ayu terkait ya penerapannya pengembangan CQ itu kalau di Indonesia gitu kan, karena bukan hanya untuk yang keluar. Jadi Mbak Sita juga mirip sebenarnya dengan Mbak Ayu tapi terkait dengan ASN dalam hal ini ya. Saya sangat setuju dan lagi-lagi cita-cita jangka panjang. Saya juga mahasiswa loh teman-teman, jadi saya juga mahasiswa sama ya. Nantinya keinginannya adalah setelah selesai yang ini saya pengen tetap lanjutkan international student, tapi juga saya ingin juga ada penelitian dalam konteks Indonesia, karena tadi kadang-kadang kita juga merasa, saya ngerasa itu kita kurang menghargai ya, bahwa sebenarnya kita semua ini misalnya bilingual minimal gitu kan, karena minimal punya bahasa Indonesia dan bahasa ibu, belum pakai bahasa Inggris, jadi kita minimal trilingual, belum nanti kalau bisa. Jadi sebenarnya orang Indonesia ini terpapar cukup banyak dengan budaya yang berbeda, bahkan di rumahnya pun mungkin berbeda, dan budaya itu berbedanya itu memang seberbeda itu. Ya kan, antara misalnya Minang dengan Jawa itu beda. Di Batak antar tribe di Batak pun beda banget. Jadi itu memang sangat menarik dan perlu kita pelajari lebih lanjut menurut saya, supaya tidak satu, supaya kita tadi tidak menafikan perbedaan, dan yang kedua justru kita mengoptimalisasi nih bagaimana dengan perbedaan yang ada mengembangkan kecerdasan berbudaya orang Indonesia yang nanti jangka panjangnya tentu ya harapan kita ya tadi ya, toleransi, jadi mudah adaptasi dimanapun dan lain-lain. Saya ingin, tapi saya tidak punya jawabannya untuk saat ini ya, bagaimana harusnya. Jawabannya masih normatif seperti yang tadi ya. Misalnya kita lebih banyak, kalau misalnya yang internasional itu dikirim keluar bisa meningkatkan kecerdasan budaya, mungkin yang Indonesia adalah kita berkunjung ke daerah yang berbeda. Saya ingat ini dulu program S1 saya juga pernah mengikuti program exchange students. Nah ketika program exchange itu kan kita keluar, tapi sebelum kita keluar kami dikumpulkan dulu selama 1 minggu di dalam camp orientasi itu dari berbagai daerah di Indonesia. Saya ingat sekali itu pengalaman saya pertama kali berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda di usia remaja, dan itu sangat eye opening gitu, kayak oh gini ya cara ngomongnya beda, ya cara berinteraksi, cara memecahkan masalah dan lain-lain. Jadi saya sih dulu kalau nggak salah ada program Sabang Merauke ya, kalau nggak salah, saya nggak tahu apakah masih ada atau tidak sekarang. Saya mendukung program-program yang seperti itu, dan saya rasa itu bisa juga untuk program pengembangan cultural intelligence. Dan bahkan ini baru hipotesis karena saya tidak membuat penelitiannya dan saya belum mendalami lebih lanjut, tapi bahkan menurut saya sedari dini pun sebetulnya kita bisa meningkatkan kecerdasan berbudaya ini dengan misalnya cerita rakyat gitu. Saya ingat zaman dulu, saya nggak tahu yang zaman sekarang masih nggak ya membaca cerita dari daerah yang berbeda. Ada yang namanya anak dikutuk jadi ikan gitu di Danau Toba, ada anak naksir anjing gitu di Medan. Kan benar ya, itu kan ceritanya kayak gitu ya. Kesannya sederhana, tapi saya ingat itu membantu saya berpikir bahwa oh, ada dunia yang berbeda loh di luar sana. Ada orang dengan nilai yang berbeda dari saya di luar sana. Nah, hal-hal seperti itu mungkin saya tidak tahu kalau di playgroup zaman sekarang, TK zaman sekarang masih dibaca nggak ya, masih dibahas nggak ya tentang hal seperti itu. Atau misalnya merayakan ada budaya ini, ada budaya itu, ada pakaian daerah ini, itu masih ada tidak? Itu yang mungkin bisa diantaranya. Tapi tentu tidak akan sesederhana itu kalau kita sudah bicara ASN ya Mbak Sinta ya. Karena sudah dewasa, mungkin sudah punya pola pikir tertentu yang lebih fix gitu, pola kepribadian tertentu yang lebih susah dilekuk lagi. Intervensinya mungkin harus lebih kompleks gitu. Tapi kita mungkin bisa memulai dengan mengukur CQ. Walaupun saya sendiri juga, ini contoh yang sudah diadaptasi ya, contoh itemnya misalnya kayak saya mengetahui aturan dalam mengekspresikan perilaku non verbal di budaya yang berbeda. Misalnya nih, contohnya kayak kalau di
Jawa, saya kayaknya nggak boleh deh natap mata gitu sambil ngobrol sama yang lebih tua. Itu kan ekspresi nonverbal. Tahu nggak saya mengenai itu? Itu tapi lagi-lagi kembali ke pertanyaan yang tadi yang terakhir. Ini kan self report ya. Seberapa akurat orang mengartikan item ini dan kemudian merefleksikan ke dirinya. Itu memang pertanyaan. Sejauh ini karena pendekatannya kuantitatif, tentu saya merasa saya dimudahkan dengan cara kuantitatif. Yang penting kan faktor holdingnya bagus, dia valid, dia reliable, sudah terbukti dengan bagian sebelumnya. Walaupun secara kualitatif, saya pun mempertanyakan, benar nggak ya 100% ini mereka menjawabnya itu jujur. Yang bisa saya lakukan adalah tentu di awal, makanya saya juga sebutkan di paper saya, awalnya ada 377, bahkan mungkin lebih. Tapi yang komplit responsnya 377. Dari 377 yang kami pakai hanya 341 karena kami melakukan analisis juga terhadap outliers misalnya. Kami juga lakukan analisis kualitatif terhadap outliers itu. Kalau jawabnya 1 terus atau 7 terus, maka otomatis kami keluarkan. Karena kami mencurigai apakah ini betul, memang dia 1 terus atau 7 terus, atau memang dia hanya asal mengisi dan kami tidak masukkan. Itu contoh-contoh apa ya, data cleansing yang kami lakukan. Jadi bukan hanya sekedar lengkap nggak lengkap. Dari kalau yang nggak lengkapnya itu ada 400-an lebih. Pada akhirnya berkurang jadi 377, berkurang dari 341 karena memang masih memenuhi syarat G-power-nya. Jadi kami bisa agak lenient untuk buang yang menurut kami mencurigakan, kami akhirnya tidak kami ikut sertakan. Kami juga melakukan analisis yang missing data dan lain-lain. Hanya itu sih sejauh ini. Tapi secara kualitatif memang di awal kuesioner kami, saya tidak ada di sini ya, kami juga menjelaskan secara detail kepada calon partisipan kami mengenai penelitian ini. Bahkan kami memberikan link kalau mereka mau bertanya lebih lanjut, ini tentang apa dan apa dampak yang diharapkan setelahnya. Dengan Anda mengisi ini, harapannya ke depannya penelitian ini bisa memberikan sumbangsi apa. Dan reward yang kami janjikan pun bukan reward uang atau barang material. Supervisor saya termasuk yang agak keras dalam hal itu, dia against itu. Jadi kami waktu itu untuk yang Indonesia misalnya memberikan buku saku tentang tips adaptasi. Untuk yang internasional kami mengadakan webinar tentang how to succeed abroad. Gitu. Jadi harapannya itu sudah menyaring juga dari orang-orang yang mau mengisi. Jadi yang mau mengisi memang orang yang mau mengisi, bukan tertarik dari hadiah atau mengharapkan hadiah. Harapannya gitu. Jadi ya, tapi apakah 100% tepat ya belum tentu. Tapi itu yang kami lakukan so far untuk mitigasinya ya. Ya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan sudah menjawab semuanya. Sudah cukup jelas ya Mbak Sita, Mas ya. Dan Mbak Ayu dan Mbak Ribut ya. Mudah-mudahan jawabannya cukup jelas. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Andika Kumara Japri. Terima kasih banyak Mbak Elok untuk materinya yang sangat menarik. Saya ingin bertanya, saya sendiri saat ini sedang melakukan studi di luar negeri, tepatnya di Melbourne. Salah satu barrier yang saya hadapi di sini adalah banyak mahasiswa luar negeri lainnya, terutama yang dari Cina, yang pada akhirnya bergaul dengan rumpun mereka sendiri. Walaupun sebenarnya saya mau bergaul dengan mereka dan sudah berusaha, namun mereka sendiri seperti membuat barrier terhadap teman-teman dari rumpun negara lain. Kira-kira bagaimana caranya mengatasi kasus seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Mas Andika yang sudah berpartisipasi dari Australia sana. Dan karena membaca komennya Mas Andika, saya teringat juga tadi ada pertanyaannya Mbak Ribut ya, kayaknya belum saya jawab, intervensi. Mungkin saling berkaitan aja untuk intervensi. Lagi-lagi belum ada program khusus yang bisa saya buat, tapi ya saya terpikirnya setidaknya, karena saya juga award di LPDP, tadi bisa dilihat di page pertama saya gitu. Saya ingat waktu saya mau berangkat, saya tidak mendapatkan pembakalan sedikit pun tentang apa itu kuliah di luar negeri, kira-kira apa tantangan saya di luar negeri, dan bagaimana cara menghadapi tantangan. Jadi menurut saya itu mungkin langkah awal sederhana, quote and quote, menyadarkan bahwa ke luar negeri Anda nanti akan dapat tantangan ini loh, akan mungkin susah makan, akan mungkin menghadapi yang namanya winter depression gitu ya. Itu hal-hal yang umum tapi tidak diperkenalkan. Jadi menurut saya diawali dengan awareness-nya dulu, mungkin bisa kita tingkatkan kalau kita mau memberangkatkan seseorang ke luar negeri atau ke daerah yang berbeda. Kalau dalam konteks ASN misalnya, ya
kalau dari luar Jawa ke Jawa, bagaimana interaksi di Jawa itu? Memang pada akhirnya orang harus mempelajari sendiri, tapi kan kita bisa memberikan sedikit persiapan supaya culture shocknya mungkin lebih pendek ya durasinya gitu ya, nggak terlalu culture shocknya nggak terlalu luar biasa. Nah kalau terkait kecenderungan bergaul dengan ko-nasional, jadi kalau dalam penelitian tentang international students itu, social networknya itu bisa dibagi menjadi ko-nasional, internasional, dan lokal. Ko-nasional artinya hanya bergaul dengan orang dari nationality yang sama. Dan memang, sorry to say, tapi dari Cina, Indonesia sebenarnya juga termasuk yang cukup kental. Sering dijadikan contoh mahasiswa internasional yang bergaulnya ko-nasional. Walaupun di sisi lain, hasil interview saya menunjukkan bahwa PPI itu ada banyak manfaatnya untuk mahasiswa Indonesia, tapi kalau berlebihan memang bisa berdampak negatif karena jadi kecenderungannya hanya di mereka saja. Ya kalau kita ngomong bahasa Indonesia setiap hari kan kita susah berharap kita jadi lebih cepat bahasa Inggrisnya di mimpi gitu kan agak susah. Ya, bagaimana cara menghadapi yang seperti itu? Memang pada akhirnya kita tidak bisa memaksakan ya. Cara bergaul itu juga cara berinteraksi budaya itu kan juga termasuk budaya sendiri gitu, bahwa mereka lebih nyaman dengan teman ko-nasionalnya, maka kita tidak bisa memaksa masuk. Termasuk misalnya orang Indonesia kalau sudah ngobrol, pernah makan bareng, biasanya kita cenderung ngomong itu teman saya. Sedangkan untuk orang Eropa, no I just know you. Saya cuma kenal, tapi you're not my friend. Kita bisa baper kalau kita pakai sudut pandang kacamata budaya kita gitu. Padahal kalau budaya mereka ya memang tidak, untuk berteman itu butuh waktu lama. Jadi, nah itu juga termasuk kecerdasan berbudaya kali ya Mas Andika ya. Jadi kita pahami saja bahwa mungkin kita tidak bisa memaksakan masuk ke komunitas tertentu. Yang bisa kita lakukan hanyalah terus saja berinteraksi. Gitu. Coba kita ketok pintunya ya. Ibaratnya kita undang undang makan, biasanya itu cara tergampang, undang makan atau kita jalan bareng, ngobrol. Kita bisa mulai dengan kitanya dulu kali ya, membuka diri. Bagaimanapun openness itu kan susah buat kita berharap mereka membuka diri ke kita kalau kita belum membuka diri. Jadi mungkin dari kitanya dulu. Kalau pada akhirnya kita tidak bisa masuk ke komunitas tertentu, maka mungkin bukan itu yang tepat. Kita bisa cari komunitas yang lain, komunitas yang lebih internasional. Itu kalau menurut saya, Mas Andika. Dan yang pasti juga adalah kita harus punya manajemen ekspektasi juga. Mungkin harapan definisi berteman kita berbeda dengan definisi berteman mereka. Sekedar berhubungan baik mungkin cukup, kita nggak bisa berharap mereka sampai curhat gitu ya, nginep bareng mungkin nggak sampai ke sana. Itu kali. Terima kasih jawabannya Mbak Ella. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, silakan. Jadi mungkin agak sedikit jadi udah kayak ditanyain ada pertanyaan 2 kali itu baru pikiran sekarang. Tapi ini aku juga sekalian habis selesai presentasi itu keren banget menurutku itu sangat informatif walaupun aku masih kayak di bawah S1 ya belum lulus gitu. Tapi kayak aku suka baca dikit-dikit tuh kayak jelas banget sebenarnya investasi gimana. Nah, yang aku pengen tanyain sih ini sih ya. Aku kan tadi coba baca PPS sendiri ya langsung ya. Dan aku nyadar kalau misalnya BPS itu ya dihitungnya itu berdasarkan emosi mereka dalam 2 minggu terakhir itu kan. Nah, masalah poin yang janggal buat saya itu ini kira-kira dalam penelitian ini partisipannya itu tuh dibikin kayak udah berapa tahun nggak sih kayak mereka di situ atau kayak apakah ini dia baru di sini atau udah berapa tahun karena ini menurut pemikiran saya itu bisa jadi itu berpengaruh pada itu ya tapi nggak tahu sih menurut baru kira-kira tuh berpengaruh atau enggak. Terima kasih, pertanyaan yang sangat kritis. Berharap tadi nggak ada yang notice, tapi ada yang notice. Betul sekali dan sudah kami masukkan juga dalam diskusi memang lama waktu atau durasi masa berada di luar itu sejumlah penelitian mengatakan itu bisa mempengaruhi adjustment. Mungkin akan beda antara orang yang baru 6 bulan dengan yang 1 tahun dengan yang 2 tahun dan itu memang tidak kami uji. Itu menjadi kelemahan penelitian kami yang kami masukkan untuk saran di penelitian berikutnya. Karena itu pula untuk yang alat ukur psychological adjustment-nya itu dibatasi untuk waktunya. Kalau dari pemahaman kami kan karena bisa jadi
walaupun orang mungkin sudah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tapi memang dibatasi masanya sama dalam 2 minggu terakhir. Jadi yang terkininya, apakah pernah mereka merasakan homesick atau lonely, atau mereka merasa senang berada di tempat ini. Jadi itu yang ditanyakan, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk itu usaha untuk mengontrolnya ya dari durasi yang berbeda-beda, tapi memang tidak bisa menghapus kemungkinan efek berapa lama mereka ada di sana. Betul, itu ada di diskusi kami, dan di penelitian berikutnya kami akhirnya memasukkan durasi tadi sebagai variable kontrolnya juga. Terima kasih, pertanyaannya sudah cukup jelas ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Mbak Elok, penasaran satu nggak apa-apa ya. Ini CQ dan model seperti ini itu apakah juga berlaku untuk the other way around? Maksud saya, kalau si anak international student itu kembali lagi ke negaranya, gitu ya. Apakah misalnya dia kalau sekolah dokter kan biasanya lama ya, atau mungkin bekerja di luar di negara atau di daerah lain gitu. Begitu dia kembali ke negaranya, apakah misalnya jadi juga culture shock-nya, adaptasinya, kemudian butuh juga cultural intelligence juga, gitu. Menurut Mbak Elong kira-kira gimana? Terima kasih Mbak. Nah, saya curhat dikit lagi, ya, saya juga ingin sih penelitian saya sampai ke kembali atau disebutnya reverse culture shock. Itu lagi-lagi oleh profesor saya, sudah jangan terlalu fokus aja. Nanti meneliti lagi kalau sudah lulus gitu. Jadi saya belum punya kesempatan untuk meneliti yang reverse culture shock-nya, tapi ada paper dari Presbytero kalau nggak salah 2016 yang membahas tentang itu. Memang cultural intelligence di penelitiannya Presbytero memiliki efek suportif juga untuk mengurangi dampak reverse culture shock. Tapi apakah akan persis sama hubungannya, dinamikanya seperti ini, itu kita belum tahu. Kita lebih lanjut, tapi ya secara logika kemungkinannya ada sih Mbak. Apalagi, saya lupa, cultural intelligence ini bisa jadi modal, artinya sebelum menghadapi perbedaan dia bisa menjadi supportive factor, tapi di sisi lain setelah dia menjalani perbedaan bisa jadi cultural intelligence-nya meningkat. Jadi nanti ketika dia pulang, harusnya kalau berhasil programnya, walaupun mengalami reverse culture shock, di sisi lain cultural intelligence-nya juga lebih bagus, jadi harusnya sudah bisa lebih baik dia adjustment-nya, harusnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Elok atas presentasinya, sangat menarik dan jadi banyak sekali ide-ide tambahan ya ke depannya gitu ya. Kami menunggu sekali paper-paper Mbak Elok berikutnya untuk kami pelajari, dan juga mudah-mudahan ke depannya bisa bukan hanya tataran paper yang research dan sebagainya, tapi juga intervensinya, dapat jadi alat ukur, intervensi khusus untuk anak-anak yang mau berangkat ke sekolah luar negeri dan sebagainya. Ada lagi pertanyaan dari Zoom? Tidak ada lagi pertanyaan, dan dari ada. Oke, silakan Mbak Berti. UI kan membuka diri untuk internasional. Ya. Di kelasnya ya, ada siswa. Dia merasa tidak bisa diterima oleh gitu. Jadi kamu belajar ini ya, barangkali saya butuh saran gimana ngadepin, apakah kita itu yang Indonesia itu memang kalau ada orang luar itu memang nggak mau rangkul, nggak mau ya gitu. Beda lah kamu sama saya, gimana sih gitu. Iya Mbak Ben. Sebenarnya bukan cuma Indonesia ya. Kalau saya wawancara mahasiswa Indonesia di Belanda, mahasiswa Indonesia juga merasa orang Belandanya begitu. Mahasiswa Jerman pun merasa orang Belandanya begitu. Jadi
ini lebih ke arah perspektif ya. Perspektif sebagai orang yang datang sendiri, mungkin bisa jadi kita merasanya kok kita tidak diterima. Tapi dari yang orang yang ada di sana dari sebelumnya mungkin merasanya, oh mungkin harusnya kamu dong yang berusaha masuk ke kami. Bisa jadi demikian. Itu hal yang ya masih jarang. Saya pun mengakui saya meneliti melihat dari perspektif orang yang datang. Tapi masih sangat jarang penelitian yang melihat dari perspektif orang yang didatangi. Ya, terakhir kali tahun 2023 saya ikut konferensi di International Association of Cross Cultural Psychology. Salah seorang expert di sana memang mengatakan bahwa mungkin ini bukan lagi masanya kita berharap orang yang datang yang adjust, tapi ini harusnya dua sisi adjust. Orang yang datang berusaha adjust, tapi orang yang menerima juga harus memahami bahwa ini ada orang yang berbeda. Kita nggak bisa, ini cara saya di sini, kamu harus ikut cara saya, nggak bisa gitu. Kita harus sama-sama adjust. Jadi majority adjustment istilahnya. Jadi akhirnya intercultural adjustment, bukan cuma satu yang adjustment, tapi saling adjust. Jadi kalau menurut saya Mbak Berti, ya mungkin kita juga perlu kali meningkatkan awareness mahasiswa kita bahwa iya ada orang lain dan bisa jadi pasti dia tidak terbiasa dengan cara kita. Mungkin kadang-kadang kalau mahasiswa kita ini hemat saya pandangan pendek saya merasa cenderung fokusnya kan ke akademik. Kalau misalnya sama orang asing saya ya dia ngomongnya lagi ribet, mungkin gak segampang kalau saya diskusi sama teman-teman saya yang sudah dari semester sebelumnya gitu. Jadi tambahan pekerjaan akhirnya cenderung gak usah deh aku sama yang udah biasa. Jangan kan yang orang asing yang di luar peer aja susah nih masuk kelompok kalau di kita kadang-kadang. Nah, jadi mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai pengajar atau staf akademik, kita mungkin bisa mau tidak mau kita pakai kontak teori ya. Kadang-kadang kita harus dipaksakan dengan cara ya dibaur nih kelompoknya, memang dipaksakan untuk dia kontak. Bisa jadi belum paham karena belum ada interaksi yang cukup dalam aja. Siapa tahu kalau sudah berinteraksi baru memahami bahwa ternyata bisa kok nyambung, mungkin gitu ya. Dan ya secara umum ya kita juga mungkin perlu lebih banyak nih mempersiapkan staf pengajar termasuk juga mahasiswa kita bahwa kita makin internasional. Kita berharap lebih banyak orang luar yang datang, yang artinya kita juga siap untuk membantu mereka adjust. Ya perlu waktu dan ya secara eksplisit lah ya kita. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Elok dan Mbak Berti. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu Mbak Mas di ruang bintang? Tidak ada. Di Zoom juga tidak ada. Oke, kalau demikian sepertinya bisa disimpulkan bahwa ternyata sekolah di luar negeri itu buat semua orang tentunya adalah investasi yang cukup besar ya. Dan ternyata kalau dari penelitiannya Mbak Elok, tantangan untuk menjalani sekolah tersebut itu juga membutuhkan berbagai faktor-faktor psikologis di dalam mahasiswa tersebut untuk bisa berhasil gitu ya. Jadi tentunya harapan kita penelitian semacam ini bisa dikembangkan lebih lanjut, bisa mendapatkan sesuatu yang perhatian yang cukup gitu ya, supaya kita bisa menerapkan supaya investasi yang sudah diberikan itu bisa memberikan hasil yang baik ya. Semoga Bapak Ibu, Mbak dan Mas yang ada di ruang bintang maupun yang ada di Zoom belajar banyak dari pertemuan Research Day kali ini. Terima kasih banyak atas diskusinya yang sangat kaya ya dan bermanfaat. Semoga Mbak Elok juga mendapatkan banyak pencerahan dan sebagainya. Terima kasih banyak Mbak Elok bersedia sharing sesuatu yang juga sangat menarik buat kita semua. Sampai bertemu di Research Day berikutnya. Sebelum meninggalkan ruang Zoom, mungkin silakan mengisi evaluasi yang sudah diberikan di chat supaya Bapak Ibu dan Mbak Mas teman-teman semua mendapatkan sertifikat kalau memang hadir dan mengisi. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.